السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya masyayikhna Syekh Sa'id Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، semoga rahmati berani kepada khusus dan menunjukkan Syekhina Musyidina Syekh As-Sahib Akhwan, akhwat sekalian, jamaah pertama dengan menghormati sekitar, monggo kita saling memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dalam punika kita panjenengan sedaya dengan sehat dan afiat saged hadir wonten punika majelis. Mugi-mugi saged dadosaken tambahipun keimanan kula panjenengan sedaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ajeng-ajeng syafaat di dunia wonten yaumul qiyamah. Itu bahasa Indonesia. Secoba. Dia bahasa Indonesia secoba. Itu secoba. Campur. Are you understand? Yes, no best. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mengikuti pengawasan kitab takrib. Takrib niku ngebane fikih. Fikih niku tata carane ibadah sebagai tata cara melaksanakan rukun Islam dengan yang benar. Carane sholat terus pundi, carane apa? Muamalah terus pundi itu wonten namanya kita fikih. Yai, kalau yai enggak hotel itu itulah kita tasawuf. Ini sih kebaik hidayah. Oh ya, baik coba. Ini dosa. Tapi ya itu penting juga. Penting untuk apa? Untuk membentengi diri. Membentengi diri sebagai kebablasan. Oh ini kafir, ini kafir. Intinya ilmiah dan amaliyah. Nah, ilmiah kita harus kitab itu ilmiah dengan teori. Teori bagaimana menata kalbu kita, bagaimana menata haliyah kita, bagaimana kita menjadi seorang sufi yang benar-benar sufi. Sedangkan amaliyah itu adalah pendorong dari dalam diri kita. Ya, amaliyah, amali dilakoni, oke, itu bisa menjadikan kita cara nglakoni nopo itu langsung mantap dan menambah keimanan. Jadi imanankum bila ilaha illallah.
kula ngaji di sisi lain. Karena di kiai-kiai yang hari yang lain itu ngaji tasawuf, maka kula kan pikir kersane mboten ketinggalan. Tasawuf tok kudune salah ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma faslun utawi khilaf fasal. Wa kullu ma'i'in utawi saben-saben perkara kang cewek. Ma'i'in cewek niku encer. Saben-saben perkara kang encer kharaja kang metu minas sabilaini saking dalan loro najisun iku najis ilal maniyah kejaba mani. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang pembuangan yang encer ini guna najis. Illal maniyah kecuali terus padat nomor betul najis wadah najis enggak. Tapi ini diterangkan waktu lunak segala sesuatu yang encer. Encer itu yang dimaksud apa ya? Kados uyah air kan, air kencing itu najis. Ini yang perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan bagi orang yang sedang ada celanoan. Tiang sing celanoan niku nek pipis ngadeg biasanya lah celanoan ndedok kan kangelan. Nek ngadeg iki ora rawan. Makanya satu kata pisis. Kata ketika ngampun ibu-ibu niki kula bahas apa. Ketika orang laki-laki itu buang air kecil dengan berdiri, dengan berdiri terus dipantulno wonten nggih. Niku potensi kecipratan itu sangat besar. Potensi kecipratan itu sangat besar. Ya kan? Jenengan cobi nyemprotan toyo, apa? Kayak bedil banyu ngoten lho. Depaken dateng sinar utawa srengenge Pak, depaken. Niku lak wonten persikan-persikan. Pasti ada persikan-persikan yang keluar dari jalur. Semanten ugi buang air. Ketika buang air, maka pasti ada yang persikan-persikan yang menyebar. Nah, lek celana itu koyoke nggih, celanane kenekan gitu. Itu perlu dihati. Kanjeng Nabi kata sudah mengingatkan. Banyak siksa kubur yang diakibatkan kurang hati-hati terhadap najis. Banyak siksa kubur yang diakibatkan kurang berhati-hati terhadap najis. Nek masjid ngapunten. Masalah berhati-hati terhadap najis itu kalau masjid NU loh. Tapi tidak semua. Masjid NU itu biasanya jalan masuk dari kamar mandi itu ada orang. Atas berapa pasti? Jalan masuk dari kamar mandi itu pasti ada orang. Untuk apa? Itu untuk bersih. Agar kaki yang masuk masjid itu benar-benar steril. Nah itu salah satu aplikasinya agar kita itu benar-benar terhindar dari masalah najis. Termasuk pipis dengan berdiri itu rawan pakaiannya dengan najis. Dan pipis dengan berdiri niku
mboten nderek sunnahe Kanjeng Nabi kan sunnahe pipis niku dengan dodok. Nggih? Lah, benten kalau memang ada darurat bukan masalah. Tapi kalau tidak ada darurat, maka tata caranya buang air kecil niku dodok, terus tumpuan ada di kaki kiri. Tumpuan ada di kaki kiri. Setelah selesai maka dipeluruti. Nganggapi dipeluruti supados benar-benar bersih. Dipelurut, bukan diudil-udil, dipelurut. Dipelurut sambil dehen. Itu untuk menuntaskan air yang tersisa. Nek kangge yang ekstrim itu ditekan gitu dipelurut. Jadi pelurut apa nih? Ditekan itu yang ekstrim. Nah, ada fenomena yang ada agak kurang cocok saja. Di masjid tempat kencingnya itu berdiri. Betul sunnah. Di masjid tempat kencingnya berdiri. Gak sunnah. Walaupun itu boleh, bukan haram. Sebab Kanjeng Nabi sendiri pernah kencing dengan berdiri. Akan tetapi pada waktu itu karena ada luka setelah perang, maka tidak bisa jongkok, maka Kanjeng Nabi kencing dengan berdiri. Artinya bagaimana? Ya boleh, tapi lebih disunahkan bahwa dengan jongkok. Dan itu kita berhati-hati terhadap najis. Biasa hubungannya kan dengan sholat. Dengan sholat hubungannya. Sholat itu kan wajib. Sholat itu harus, syaratnya itu suci dari hadas dan najis. Kalau pakaiannya najis, maka sholat itu tidak bisa. Berarti kita harus berhati-hati terhadap najis. Walaupun itu hanya nyiprat-nyiprat. Nah, terkadang kalau di sini kan betul-betul kolam, karena memang bukan masjid. Ya kita yang berhati-hati di sini. Dari kamar belakang, kamar mandi belakang itu nyiram biasanya bersih saya itu, agar tidak najisnya tidak sampai ke sini. Nah, saya ngertos paham ya. Insya Allah, tapi saya betul-betul paham kok. Biar itu mengakibatkan najisnya menyebar kemana-mana. Waktu lumayan kalau dia merasa bila itu kencing. Terus apa lagi yang keluar selain air kencing? Wonten namine wadi, wonten namine mandi. Wadi itu keluar ketika biasanya orang itu kaget atau mengangkat berat, itu yang keluar itu wadi. Cairan warnanya putih bening. Dan ini pula ya nomor putih bening. Najis. Karena ini tadi segala sesuatu yang cair yang keluar dari kupul dan dubur, maka itu najis. Yang ketiga itu mandi. Beda wadi dengan mandi. Mandi itu cairan mirip dengan mandi, sama dengan mandi. Tapi itu fungsinya menjadi pelumas. Ini muncul kafe paham.
fungsinya menjadi pelunas itu mani. Dan biasanya keluar ketika orang terangsang. Itu mani. Najis. Dia terkena pakaian ya itu najis. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani betul najis. Kalau misalnya mau sarung kiblat mani itu betul najis mani. Lu dah mau betul najis. Ini bahannya menurut. Mani ini najis menurut saya. Dunia najis kabeh. Terus itu yang dalam dalam keadaan sehat normal. Apakah ada cairan yang keluar ketika di luar kebiasaan? Ya ada. Contoh mana? Contoh darah. Contoh lewat jalan belakang itu ngurus menikah. Lalu terkadang kan ditoyong pasir mencret. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ya sama. Terkena pakaian ya harus gitu. Najasun ilal manajisun ilal manijun. Wa ghuslu jami'il abwani lan masuh sekabehane pira-pira uya wal awrasi lan pira-pira telek kalau tali itu ayo niki tak jelas. Wajibun iku wajib illa qaula sabi angin uyuwe bocah cilik lanang alladzi lam yaqul kang durung mangan sapa sabi at-ta'am ing panganan fa innahu maqastuni bau sabi yaqulu iku bisa suci apa bau sabi birasil ma'i kelawan nyebrakaken banyu alihi ngatasi bau sabi. Mencuci air kencing, mencuci kotoran, baik itu kotoran hewan atau kotoran manusia, niku hukumnya wajib. Jelas. Ya, terutama ketika kita mau melaksanakan sholat, itu wajib. Karena dalam sholat itu pakaian harus suci dari najis, tempat juga harus suci dari najis. Nah, misalnya tempatnya itu jarang terumat, terus kuatan kena cecak, itu disuruh. Gak dipilih, gak satu di persen ini. Yang tidak boleh ada najisnya itu adalah segala sesuatu yang apabila kita bergerak dia itu bergerak. Apabila kita bergerak dia itu bergerak. Minimal sajadah. Jadi kalau sholat sajadahnya harus suci, pakaiannya harus suci. Termasuk apa? Kecuali kencingnya anak laki-laki, anak kecil laki-laki yang belum makan. Belum makan itu yang maksudnya tasik ini susu. Oke, tasik ini susu. Maka niku mboten wajib dibasuh, mboten wajib diubah. Karena apa?
Karena mensucikannya cukup dengan diciprati toyo. Diciprati toyo kawan. Dikepuri cara sakniki kan enten semprotan spray. Nah, itu dipros-pros niku pun ucap siji. Ya? Kalau perempuan sama seperti najis yang lain, hanya laki-laki. Kalau anak perempuan hukumnya sama seperti najis yang lain. Oke, kita disuciani, kita diguyang tadi, jangan toyong. Betul-betul cukup disemprot. Wala yufar lan ora den ngapura an sayin saking suci-wiji minan najasati saking najis illa yasira angin kang setitik minadami saking getih wal qaiti lan nanah. Najis itu tidak ada layukkan boten angsa boten disepur artinya artinya tetap dikatakan najis, tetap dikatakan najis dan tidak ada dispensasi kan? Tidak ada dispensasi. Oh, kalau ini nggak apa-apa, kecuali illal yasir, kecuali najisnya sedikit. Najisnya kados getih itu hanya tetes titik satu. Ya. Setitik satu tik itu dengan dua. Atau najis tersebut mengenai pakaian kita sudah cuci sampai gembok, tetap tidak bisa bersih, terutama darah ini, getih ini pun akan berguaring kan angin. Nah, itu masih ada terlihat noda yang seperti itu, maka itu dinaku benar-benar. Minat dami wal qaihi lan ugi nanah sama darah dan nanah itu kalau sedikit niku boten apa-apa. Darah itu tidak. Wa mala nafsa wa malan barang la nafsa kang ora ono kang ora ana getih iku maujud lahu kadhe ma sailatan kang mili ila waqa nalikane tumiba apa ma fil ina ing dalem wadah wa matalan nati apa malan sa fihi ing dalem ina fa innahu monggo setuhune mala nafsa la yunajjisu iku ora najisaken apa mala nafsa ing ma. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Oke. Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir kados apa? Laler, ikan, nyamuk. Laler, nyamuk, itu apa? laba-laba, Spiderman. Niku ketika mati dan masuk ke dalam air, maka hewan tersebut tidak menjadikan air tersebut najis, tidak bukan najis. Karena hewan yang tidak mempunyai darah mengalir itu boten menajiskan. Darah apa? Ya tadi. Nyamuk. Nyamuk itu wonten darah mengalir apa? Nah, itu.
Buatan nyamuk. Kita bentuk bicara nyamuk. Malah ketukan. Nyamuk itu tidak mempunyai darah yang mengalir loh. Kan nek diceblek itu kan udah gede. Darahnya kental, betul mengalir. Jadi darah nyamuk itu betul najis. Karena darahnya kental. Sing mengalir itu malah tumo. Jenengan pas muncrat. Maka kata dari santri ini kan barang cumili itu dibahas. Tumon itu nyeblokaken tumon teng jero masjid. Nyeblokaken tumon teng jero masjid niku lek mati haram. Karena najis. Kalau masih hidup betul apa-apa, tapi bukan. Najis yang balik-balik. Najis yang ada di masjid ketika kita ada berdiam di dalam masjid itu kan kadang nonton telek, nonton apa ya? Itu kewajiban siapa untuk membersihkannya? Kewajibannya mau sholat. Kewajiban yang mau sholat. Yang melihat pertama kali. Nggak kemerem. Itu bukan kewajiban marbot. Misalnya kan usul marbot. Oleh antar-antar itu ada ini marbot. Buat marbot ini bersihkan. Buatan. Itu kewajiban yang melihat pertama. Itu wajib. Wajib membersihkan. Cuma kadang ya. Ke masjidnya rasa-rasa. Merem. Ke masjidnya merem. Kayak kacamata irem. Wa ma la nafsa ilatan illa wa'a bil ilahi. Ente balik ente. Niki wonten hadisnya insyaallah. Ketika ada lalat yang masuk ke dalam tempat minum kita dan mati, ini kan betul najis. Nah itu disunahkan untuk didelep atau tidak? Dilek pisah. Didelep atau blek? Tapi ya dipendel. Didelep aja terus dipendel. Itu bisa menjadi obat. Karena lalat itu yang kanan adalah penyakit, yang kiri adalah obat. Bisa yakin yang itu. Itu dalam lagi nanti loh. Tapi mungkin di dulu mungkin. Yang ayat-ayat dikatakan ini yang ada di sana. Kahirun itu illa qalba amin akhir walakin dina anja'in wama mindarai kalanya dalam kurangnya minna mungkin akulah sendiri amin ahadina upaya kami ini satu yang sendiri. Gelas itu semuanya suci. Bukan semuanya halal ya. Semuanya itu suci. Dalam itu suci kecuali asu dan celeng. Baik celeng hutan atau celeng kota tani. Dua celeng kota. Kalau babi hutan, maka babi peliharaan. Wonten babi hutan, wonten babi kota. Babi kandang maksudnya, babi yang dilihat. Akan tetapi ada beberapa
yang tidak najis dari hewan itu tapi haram dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Ada yang boleh dikonsumsi. Kalau kalbu dan khinzir, nomor asin paling jelek itu ya najis, dia bukan asal dikonsumsi. Nah, apa saja yang hewan yang tidak boleh dikonsumsi? Satu, hewan yang bertaring tajam, gada cengkeraman atau gada siung, itu beneran salah dikonsumsi. Yang kedua, hewan yang hidup di luar alam. Dijabarkan lagi ada hewan yang menjijikkan secara umum. Cacing. Hewan yang menjijikkan. Nah, yang bertaring tajam itu apa nih? Kalau itu batil. Mulai goceng, ya. Sepet, kacang, beruang dan sebagainya yang bertaring tajam. Alat-alat biawak itu masuknya di dua alat. Nyambe. Nyambe itu masuknya di dua alat. Ular di taring tajam, bertaring tajam. Kita diajar ilang ular. Yang betul sebenarnya betul sebenarnya. Odok. Ya tentara wajar. Swike. Tentara yang wajar. Waktu ceritanya kiai itu coba datang kampung primitif. Dakwah kampung primitif, daerah-daerah yang terpencil itu disuguhi daharan, mantu daharan kecil itu santri ini diisi. Jadi ini kalau ulang berapa? Alhamdulillah. Kertas dapat, asu. Ini kalau kita asu ya, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah ya. Ya aku agak ini gak mau kita asu kan? Yang bertaring tajam, yang hidup dua alam diantaranya Swike. Odok. Bapak, yang di kebetik itu tadi hilap, rajungan itu badan, yang kepetik itu masih hilap, nek uyu, itu pun diputuskan aro, uyu, nek kepetik masih hilap, karena apa? Karena gede-gede, yang mana lebih dalam. Hewan yang hidup di laut, itu di laut, itu halal. Yang kapalnya, bukan apapun di laut, halal. Betul. Segala sesuatu yang hidup di air itu halal, termasuk ularnya. Duh, kenapa kok ular halal? Karena ular tersebut kalau dibiarkan di darat lama-lama juga mati, maka itu bukan air, karena ular air. Itu termasuk ikan hiu dan sebagainya. Ular nongkrong yang hidup di laut di air, itu halal. Nah, kepiting ini ada khilaf. Khilafnya bagaimana? Ada perbedaan pendapat khilaf itu. Khilaf itu bagaimana? Ketika kepiting itu ditangkap, ditaleni, ya, dibetul sampai ini sudah ke Jakarta. Jakarta itu ya. Itu perbedaan pendapatnya di situ.
karena kepiting itu masih bisa hidup selama 2 hari. Ya memang hewan air, tapi kan bisa hidup di darat. Cuma perdebatannya itu, di darat itu ya lama kok. Kali 2 hari. Nah ini yang jadi perdebatan. Terus satu dari awal, nami dari dengan problem kepiting, jadi lebih mulai normal. Tidak senang kepiting, jadi haram tapi haram. Gampang. Fikih itu kan fleksibel. Fikih itu fleksibel. Karena banyak perbedaan. Terus sholat, betul. Kita di sini itu mayoritas mazhabnya Syafi'iyah. Mazhab Imam Syafi'i sholatnya kelompok. Kami coba kita ke Timur Tengah atau daerah negara-negara lain. Sholat juga sudah dilakukan ya. Sholat dan dia Allah kapan ya? Itu perbedaan apa? Perbedaan pikirnya, perbedaan pendapat. Apa itu boleh? Boleh. Karena mereka juga ada dasar hukumnya, ada hadisnya. Kenapa? Yang kata pilih asu itu kalau kita sahamnya ya najis dan haram. Tapi kali ini bukan lagi. Bukan lagi. Bukan lagi tunggalan yang pada dimasak itu. Makanya menanggung jadinya sebuah terjadi ini Pak. Pilih kalau bersih ini biasa. Oke, karena tidak najis. Yang Arab Saudi itu kan lomba pasukan anjing itu betul. Jadi mereka ini berapa? Karena mereka beranggapan itu sudah nanti sama dengan hewan-hewan yang lain. Kalau cewek, ya bagi itu kesepakatan semua sepakat cewek bagi menurut nasib. Kalau anjing itu masih ada perbedaan. Nah, anjing dan babi itu najis juga segala sesuatu yang keluar darinya. Anaknya, hukumnya, senajan itu anaknya pada itu, tapi anaknya babi, dia najis. Kalau kan, ya gerakan. Tapi seandainya kita jadi seperti itu, maka ya tetap najis. Segala sesuatu yang keluar, termasuk juga kotorannya, termasuk juga air minumnya, ya, semuanya itu juga najis. Walaupun utawi batang bulu hanya sekadar metah najasatun hadisatun najis illa sama ka'ani iwak wa jarada lan walan wal adamiyya lan anak adami metah batang itu ya? Apa? Bangkai. Ini bangkai ini loh. Dan Nomor dinyatakan batang atau bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih.
Bukan. Jadi sembelih betul. Benar. Hewan yang mati tanpa disembelih. Nah, segala hewan, segala bangkai, semua bangkai niku bangkai hewan niku najis, kecuali ilas samaka, kecuali bangkainya ikan. Wah, niku boten najis. Walaupun matinya boten dibeleh, niku tetap kanggo dikonsumsi. Itu lah. Betul. Wah. Betul. Lan, walang. Iwat tempe. Walang. Walang itu yang mboten walaupun tidak disembelih itu Halal. Nah, jangkrik itu Jangkrik, Bos. itu dalam bahasa masakan itu bukan halal. Karena termasuk mubah itu. Menjijikan secara umum. Tapi itu kalau nanti Walang. damsir ini kalau gede seger. Yo dibacem. Siang tapi nasi sopo Tegalan itu namanya damsir itu dibakar. Memang rasanya kalau ada malam. Bon. Tadi ingatan datang Mas Jodoh tadi kan gimana? Dia sing sadean apa? Bekecot. Oh ya, cot. Krepek Kedua. Krepek bekecot itu berarti nyati rokok, Nyate lendir. nyati makanan, termasuk nyati batang mboten. Batang itu. Batang mboten dibelek. Lha nanti yang belek bekecot. Recok. Syaratnya belek iki damel pisau gulune. Lah gulune bekecot pundi? Recok. Lecor itu hewan air. Iya. Bekecot kan hewan darat. Hewan darat itu kalau mau dikonsumsi harus disembelih, bukan digodok. Tapi terus disembelih, makanya aja mangan bekecot. Berkadung, betul apa-apa berkadung. Bekecot, rotel. Tekul itu betul apa-apa, itu kan hewan air. Kol, krecok, kertis, kembali. Nah, yang seperti itu, icing. Ini kok hewan air, betul apa-apa, halal. Datang ke jumlah itu motor lorjuk. Lorjuk mau laut. Lorjuk laut. Udah itu hewan air atau hewan darat? Udah laut. Buaya itu kan dua alam. Nyambi ulami. Buaya darat. Buaya darat. Buaya darat ya. Mati orang, nggak bener. Ya? Orang mati. Kepepet, dipaksa. Kita kan nggak ngerasa. Lawan sampingannya jatuh. Nih. Bahwa dia menjijikan. Loh, menjijikan itu secara umum, betul loh. Secara umum lakukan itu menjijikan ya sudah, itu apa? Betul secara pribadi. Wong aku gak jijik, tak makan gak apa, betul. Wah enak. Lalu sembarang gak jijik. Kecuali anak ada. Apa? Segala bangkai, semua bangkai itu najis kecuali
ikan, belalang dan mayit manusia ini boten najis. Boten najis. Boten najis manusia ini. Boten ini pun boten apa-apa boten najis. Sumanto. Kalau telur buaya haram apa halal? Telurnya. Telur buaya Telurnya. halal. Semua telur halal. Semua telur. Nih. Semua telur halal. Berarti Telur cicak apa telur cili-cili gitu. telurnya tawar. Ini kan telur nih. Halal apa haram? Telur apa telurnya tawar niku niku Menjijikan. memang ada telurnya tapi banyak ulernya. Tapi jenengan buka kan mesti wonten wartane lho. Nah niku beneran. Tapi wae carane lebih-lebih apa bener. Ujian nanti apa? Kurang itu terhitung dua alam bukan air. Nah kurang itu dua alam, nah penyu itu bukan air. Penyu itu betul bekas di darat. Bedak betul paling mendok mawon ya, betul dikenali. Ayo, kembali. Kodok itu dua alam, karena bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. Yu. Kenapa sih kita sing nate bobon ini? Yuyu kangkang. Yuyu diputuskan Haram. Nah, dalam hukum fikih itu Gempak, gemek. boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Tapi darurat ad-darurat itu yuqaddaru bi qadriha. Darurat itu secukupnya. Darurat itu secukupnya sekali sama es kuat tanda gawe sempur. Boleh? Mungkin wonten kula gimana Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana